Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Guru. Kali ini Bapak Guru akan menyampaikan atau menerangkan tentang benua Eropa. Baik, kita akan terangkan tentang benua Eropa. Nah, ini lihat ya pada global berikut ini. Nah, ini adalah kawasan daripada benua Eropa. Benua Eropa ini tidak terlalu besar ya, tergolong benua yang kecil ya. Selain dari benua Australia itu adalah benua Eropa. Nah, benua Eropa ini disebut juga dengan benua biru. Kenapa kira-kira disebut sebagai benua biru? Ya, karena sebagian besar penduduknya ini mempunyai bola mata berwarna biru. Ya, kenapa berwarna biru bola matanya? Karena mayoritas penduduk Eropa ini berasal dari ras Negroid. Nah, di mana ras Negroid ini mempunyai ciri-ciri fisik ya, diantaranya adalah bola matanya berwarna biru, kemudian tinggi ya, hidungnya mancung, kemudian warna kulitnya itu adalah berwarna putih. Nah, karena mempunyai bola mata berwarna biru, akhirnya benua Eropa ini disebut juga dengan benua biru. Kemudian benua Eropa juga terkenal dengan benua dengan negara-negara yang maju atau negara-negara developed country. Kenapa benua Eropa disebut sebagai negara-negara maju? Karena ini tidak terlepas dari yang namanya adanya gerakan revolusi industri yang terjadi di negara Inggris sekitar tahun 1760 hingga 1850, di mana di negara Inggris ini asal mula berkembangnya industri yang kemudian industrialisasi di negara ini kemudian berkembang pesat hingga menyebar ke beberapa negara di wilayah Eropa dan akhirnya menjadikan negara Eropa ini adalah sebagai negara maju berkat adanya revolusi industri yang mulai berkembang di negara Inggris sekitar tadi tahun 1760 hingga 1850. Sekarang kita bicara tentang letak astronomis dan letak geografis daripada benua Eropa. Bagaimana letak astronomis dari benua Eropa? Baiklah, secara astronomis benua Eropa itu terletak pada 36 derajat lintang utara di atas ini ya, sampai 71 derajat lintang selatan yang ada di bawah ini, dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Nah, ini letak astronomis. Lantas bagaimana dengan letak geografis? Nah, secara geografis benua Eropa ini terletak ya. Yang pertama di sebelah timur ini berbatasan dengan pegunungan Ural ya, Gunung Ural. Kemudian di sebelah selatannya ini berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Kemudian di sebelah utara ini berbatasan dengan Samudra Arktik dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, ini terkait dengan letak secara geografis dari benua Eropa. Kemudian bagaimana dengan pembagian wilayah atau kawasannya? Nah, benua Eropa ini dibagi menjadi 4 wilayah atau 4 kawasan. Yang pertama, ada kawasan Eropa Utara ya, Eropa Utara. Sebelah mana? Nah, Eropa Utara itu berarti posisinya ada di wilayah bagian atas, ini utara. Beberapa contoh negaranya ada Denmark ya, ada Denmark ya, kemudian ada negara Inggris. Ini Inggris, kemudian ada negara Irlandia, kemudian ada Norwegia ya, kemudian ada Finlandia,
Irlandia, dan Swedia. Ini beberapa contoh dari negara yang ada di kawasan Eropa bagian utara. Selanjutnya ada Eropa bagian timur. Mana? Nah, ini ya, ini Eropa bagian timur. Beberapa contoh negaranya ya, diantaranya ada Ceko, Republik Ceko. Ini, kemudian ada Ukraina, ini Ukraina. Kemudian juga termasuk Rusia ya, yang secara wilayah masuk dalam kawasan Asia, tetapi secara sistem politik pemerintahan Rusia itu masuk dalam kawasan benua Eropa di wilayah bagian timur. Kemudian ada Polandia ya, ada Polandia, kemudian ada Rumania, kemudian ada Moldova dan sebagainya. Kemudian ada berikutnya adalah Eropa bagian selatan. Nah, di bawah ini beberapa contoh negaranya, misalnya ada Spanyol, kemudian juga ada Portugal, kemudian ada Italia, kemudian ada Yunani, ya, Yunani, kemudian ada Serbia, kemudian ada Malta, kemudian Kroasia dan sebagainya. Ini wilayah Eropa bagian selatan. Kemudian ada wilayah Eropa bagian barat. Sebelah mana? Ini Eropa bagian barat. Beberapa negaranya mana? Nah, beberapa negaranya ada Belgia ya, ada Belgia, kemudian ada Belanda, kemudian ada Prancis, kemudian ada Jerman ya, ada Jerman, kemudian ada Monaco, Luxembourg, dan Austria, dan ada negara yang lainnya. Ini wilayah Eropa tetapi bagian barat. Bagaimana dengan sektor yang lain, misalnya sektor pariwisata ya. Di kawasan benua Eropa ini memiliki beragam tempat wisata terbaik yang menjadi tempat tujuan utama wisatawan di berbagai negara. Di antaranya ada itu Colosseum dan Menara Pisa yang terletak di mana? Ada yang tahu? Ya, yang terletak di negara Italia. Kemudian ada Menara Eiffel. Nah, Menara Eiffel ini juga terkenal, ada di negara Prancis. Ada Kasti Praha di wilayah Republik Ceko dan sebagainya. Ini beberapa objek wisata yang bahkan diantaranya itu masuk dalam jajaran 7 keajaiban dunia. Kemudian bagaimana dengan kualitas sumber daya manusianya? Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa benua Eropa ini sebagian besar penduduknya adalah memiliki tingkat pendidikan yang sangat layak atau maju. Ya, kenapa? Karena tingkat pendidikannya tergolong tinggi akibat dari adanya gerakan revolusi industri di Inggris yang kemudian menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di wilayah negara Eropa. Di samping itu, di beberapa negara di benua Eropa ini termasuk dalam sistem pendidikan yang sangat maju atau baik, dan termasuk tingkat pendidikan yang bagus ya. Contohnya adalah di negara pendidikan di negara Finlandia ini juga ada Swiss, di negara Swiss, kemudian di negara Belanda. Nah, ini di Belanda ya, di Belanda, kemudian di Irlandia dan di Inggris. Ini termasuk negara-negara di Eropa yang memiliki tingkat pendidikan, reputasi pendidikan yang baik. Di benua Amerika ini juga kita mengenal ada beberapa perguruan tinggi yang cukup terkenal di dunia. Di antaranya ada Universitas Oxford, kemudian ada Universitas Chicago, kemudian ada Universitas College, semuanya ada di negara Inggris. Nah, ini penjelasan terkait dengan benua Eropa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.